Kepada Ibu Dwi, Ibu Eliuda diucapkan selamat pagi. Tetap semangat buat kita semua. Di waktu ini kita akan menggunakan waktunya untuk melaksanakan praktek coaching untuk 3 kasus. Untuk kelompok pertama di sini untuk kasus tentang seorang murid yang mengalami kekecewaan karena tidak mengikuti les privat. Di sini akan dipraktekkan coaching dengan peran coach di sini adalah Ibu Dwi Jayanti dan coachnya adalah Ibu Eliuda yang berperan sebagai siswa. Kepada Ibu Dwi Jayanti dan kepada Ibu Eliuda, saya persilahkan untuk memulai praktek coachingnya. Baik, terima kasih Bu Deborah atas waktunya. Baiklah, di sini saya Dwi Jayanti akan berlatih menjadi coach pada kasus 1 yaitu tentang Rina. Halo. Ya, salah satu muridnya yang berbakat dalam pidato dalam bahasa Inggris. Tetapi Rina masih belum percaya diri. Nah, bagaimana caranya saya sebagai coach menanggapi hal tersebut? Baiklah, di sini yang akan berperan sebagai siswanya adalah Bu Eli. Silakan Bu Eli. Baik Bu Dwi Jayanti, saya akan mencoba menjadi coach dari kasus 1 mengenai Rina yang tidak bisa mengikuti lomba bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina, apa kabar kamu hari ini, Nak? Ibu harap Rina dalam keadaan sehat ya, semangat, dan tetap menjaga iman dan imun dalam masa pandemi seperti ini ya, Nak. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Semoga Ibu dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Rina, kira-kira kamu keberatan tidak jika jam istirahat ini kita mengobrol sebentar? Ada yang ingin Ibu obrolkan dengan kamu, Nak? Oh gitu ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Dan kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan ke Ibu. Oh gitu, baiklah kalau begitu mari Rina ikut Ibu ke ruangan Ibu saja supaya santai mengobrolnya. Baik, Bu. Rina, akhir-akhir ini ya Ibu lihat sepertinya ada yang sedang kamu risaukan, Nak. Kira-kira kamu apakah ada masalah? Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Ibu. Nah, di sini Ibu sebagai wali kelas kamu, anggap saja sebagai orang tua kamu di sekolah, Nak. Iya sih, Bu. Sebenarnya saya memang sedikit ada problem. Terima kasih Ibu sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya agak lebih tenang. Jadi menurut Rina, kira-kira masalah apa yang sedang Rina hadapi dan bagaimana caranya Rina untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Bu, sebenarnya saya bingung mau menceritakannya atau tidak. Baiklah, coba ceritakan masalah kamu, Rin. Dan Rina jangan khawatir, Ibu ini adalah orang tua kamu di sekolah. Jadi Rina tidak perlu khawatir apapun. Oh ya, Nak, sebelumnya Ibu kemarin sempat berbincang dengan Ibu Deborah sebagai guru bahasa Inggris kalian. Nah, di sini Bu Deborah nampaknya ingin mengajak Rina untuk ikut perlombaan pidato bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh kabupaten. Iya Bu, terima kasih. Saya sudah tahu mengenai hal itu. Nah, itulah yang membuat saya bingung dan cemas Bu, terkait dengan permintaan Ibu Deborah agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato. Sepertinya saya tidak bisa ikut, Bu. Kenapa Rina tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri, Bu. Kenapa Rina belum percaya diri? Karena sewaktu SD dulu, saya pernah ikut lomba pidato, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi, karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Nah Rina, sekarang Ibu tanya ke Rina ya. Menurut Rina, kekuatan apa saja yang ada di dalam diri Rina? Saya fasih dalam berbahasa Inggris, Bu. Nah selain itu, apalagi kelebihan dari diri Rina? Iya, Bu. Saya juga bisa merancang pidato informatif.
Nah, oke Rina, sebenarnya Rina itu sudah memiliki kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri supaya Rina tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya ke Rina, menurut Rina apa saja hal-hal yang penting sebagai syarat dalam berpidato, Nak? Setahu saya, syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah atau isi yang akan diuraikan, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut. Antara si pembaca, topik yang dibaca, dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami pendengar. Tepat sekali Rina. Jadi itulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat Rina, manakah yang belum kamu kuasai, Nak? Dari keempat syarat tersebut, yang menurut saya belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato. Nah, terus apakah ada hal lain dalam pikiran Rina yang menjadikan hambatan bagi Rina yang menyebabkan Rina belum percaya diri? Sepertinya tidak ada, Bu. Saya berharap ada teman yang menyaksikan lomba atau mungkin Bu Deborah bersedia mendampingi saya saat lomba nanti. Ada lagi kira-kira yang persiapan yang akan Rina lakukan untuk lomba nanti, selain yang sudah disebutkan oleh Rina tadi? Saya bingung, Bu, apa yang harus saya lakukan? Baik Rina, kalau begitu langkah yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu, jika dikaitkan dengan beberapa hal yang sudah Rina jelaskan tadi ya, dari syarat pidato, kemudian ingin meminta Bu Deborah untuk mendampingi. Nah, hal mana yang menjadi prioritas pertama menurut Rina? Menurut saya, yang bisa saya lakukan pertama adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke audiens. Dengan begitu, saya akan lebih percaya diri. Yang kedua, saya meminta Bu Deborah untuk mendampingi saya saat berlatih berbicara bahasa Inggris di kelas lain yang muridnya belum saya kenal, Bu. Baiklah, ada lagi yang harus dipersiapkan oleh Rina, diprioritaskan? Saya akan mencoba berlatih di depan cermin, Bu. Dengan berlatih di depan cermin, saya merasa lebih percaya diri. Nah, kira-kira ada hal lain yang akan Rina lakukan selain berlatih di rumah, di depan cermin dalam bahasa Inggris? Apakah ada hal yang lain? Saya akan meminta Bu Deborah untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya. Juga membantu saya berlatih pidato bahasa Inggris karena Bu Deborah guru bahasa Inggris saya, Bu. Bagus sekali Rina. Jadi sekarang Rina kembalikan percaya diri Rina ya dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana caranya berpidato yang baik dan bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato. Nah, di sini Ibu yakin Rina pasti bisa. Karena Rina itu memiliki kekuatan yang sudah ada dan perlu dieksplor. Nah, dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri Rina itu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Nah, di sini Ibu yakin Rina pasti bisa. Jangan prioritaskan menang atau kalah. Yang penting Rina mencoba terlebih dahulu. Nah, di sini adalah yang terutama adalah Rina harus bisa mengembalikan kepercayaan diri Rina dulu dan mendapat banyak pengalaman baru. Jadi jangan pikirkan menang atau kalah ya, Nak. Yang penting adalah harus siap dan semangat. Baik Bu, insya Allah saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kita. Saya yakin saya bisa. Terima kasih banyak Bu. Baiklah Rina, terima kasih ya Rina sudah memenuhi panggilan Ibu. Sekarang Rina boleh meninggalkan ruangan karena sudah waktunya masuk kembali. Baik Bu.